Shalom semuanya, selamat pagi, selamat hari Minggu, happy Sunday buat kalian semua. Kita pagi hari ini kita mau menyatukan hati kita untuk kita mau beribadah bersama. Kita mulai di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih buat penyertaan Tuhan selama seminggu ini Tuhan. Kami merasakan sungguh kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan hari ini Tuhan kami ingin menyiapkan hati kami ingin memberikan waktu kami Tuhan untuk memuji dan meninggikan nama-Mu saja ya Tuhan. Biar Engkau disenangkan Tuhan oleh pujian dan penyembahan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, kita mau mulai lagu ini. Kita mau semangat hari ini, kita mau sukacita bersama, amin. Yang mengajar dan menopang
mengikut Tuhan, kita mau menjadi serupa seperti Tuhan Yesus. Kita mau pakai waktu kita ini untuk benar-benar kita merenungkan, kita mau pakai waktu kita ini yang ada sekarang untuk kita menjadi serupa dengan Bapa kita. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman.
abadimu. Ini kerinduan kami Tuhan, untuk kami diubahkan menjadi seperti-Mu Tuhan. Perubahan yang Engkau kerjakan dari dalam hati kami keluar ya Tuhan. Bukan sekedar meniru, tetapi sesungguhnya terjadi transformasi, perubahan yang semakin serupa dengan Engkau ya Tuhan. Siapakah kami ini ya Tuhan, sehingga kami dilayakkan untuk diubahkan seperti Engkau. Kami manusia yang sementara, tetapi di dalamnya Tuhan Engkau mau mengubahkan kami, memulihkan gambar dan citra Allah di dalam diri kami. Dan kami bersyukur untuk itu ya Tuhan. Tuhan, itu sebabnya kami berdoa supaya pagi hari ini melalui kebenaran firman-Mu, Engkau bekerja di dalam setiap kami, mengubahkan hati kami, mengubahkan kehidupan kami ya Tuhan, sehingga hidup kami akan berbuah dan buah itu tetap ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur buat hadirat-Mu, dan sekali lagi kami juga mempersilakan Roh Kudus untuk bekerja melalui firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami siap dengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, saudaraku, silahkan duduk kembali. Haleluya. Shalom saudara-saudara, saya ucapkan kepada kita semuanya selamat pagi. Kita sekali lagi masuk di dalam minggu yang kedua bulan November, di mana kita masuk dalam satu seri pemuritan menjadi murid Kristus. Menjadi murid Kristus. Dan kalau minggu yang lalu kita belajar bersama-sama tentang panggilan kepada pemuritan. Kata panggilan itu menunjukkan bahwa setiap orang Kristen itu dipanggil menjadi murid Yesus. Ada di dalam sebuah proses yang disebut pemuritan. Dan di dalam proses pemuritan itu, saudara dan saya menanggapi panggilan Tuhan. Kalau saudara-saudara dan saya dipanggil oleh sebuah perusahaan yang sangat bonafit, maka panggilan tersebut itu akan kita nilai berdasarkan siapa yang memanggil kita. Demikian juga di dalam pemuritan, yang memanggil kita adalah Raja di atas segala raja, Allah yang menciptakan seluruh alam semesta, dan Dia guru agung kita, memanggil saudara dan saya ada di dalam proses pemuritan. Dan pagi hari ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan menjadi seorang murid. Bagaimana menjadi seorang murid? Seperti apakah menjadi seorang murid, saudara-saudaraku? Pagi hari ini saudara-saudara, seringkali kita ini berpikir bahwa seolah-olah kitalah yang menjadi orang Kristen. Kitalah yang memilih untuk menjadi orang Kristen. Kitalah yang memilih untuk menjadi murid Kristus. Sehingga ada kesan bahwa kitalah yang pegang kendali. Kitalah yang memiliki otoritas. Dan saya mau mengoreksi, saya mau mengajak kita untuk memikirkan apakah itu benar sesuai dengan Alkitab. Karena pegangan kita adalah Alkitab. Sesuaikah itu, saudara-saudara? Nah, saya mau mengajak kita untuk melihat bahwa seringkali konsep ini seperti ketika saudara dan saya memilih sekolah. Seolah-olah kitalah yang memilih kita mau sekolah di mana. Tetapi sesungguhnya apakah seperti itu? Saya yakin saudara akan memilih sekolah yang terbaik untuk anak kita. Dan ketika kita memiliki kriteria sekolah mana yang terbaik, sesungguhnya bukan saudara yang memilih sekolah itu. Kenapa? Karena sekolah itu punya syarat-syarat yang pada akhirnya sebenarnya sekolah yang memilih saudara.
Kesannya kitalah yang membayar uang pangkal, lalu masukkan anak sekolah kita ke tempat itu. Tetapi sesungguhnya ketika sekolah itu punya standar tertentu, punya kualitas tertentu, maka sekolah itulah yang memilih anak saudara-saudara. Kenapa? Karena saudara akan mempersiapkan anak kita untuk cocok masuk ke sekolah itu. Betul kan? Maka sebenarnya bukan kita yang memilih sekolah itu, tetapi sekolah itulah yang memilih murid-muridnya. Nah, mindset yang seperti ini adalah mindset yang sebenarnya ada pada waktu rabi-rabi yang ada pada zaman Yesus, saudara-saudara. Di mana para rabilah yang memilih murid-muridnya. Bukan murid-murid yang memilih rabi mereka. Mereka bisa mendaftar kepada rabi itu, tetapi para rabilah yang menentukan siapa yang layak menjadi murid mereka. Pagi hari ini juga saya mau mengajak kepada konsep ini bahwa Allah di dalam Kristus Yesus itu adalah Allah yang memilih kita. Pemuritan adalah suatu proses transfer otoritas dari Kristus kepada setiap orang yang menjadi muridnya. Kita lihat dulu di dalam Matius pasal 28 ayat 18 sampai ayat yang ke-20 mengatakan demikian. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ayat ini diawali dengan pernyataan Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa. Kata kuasa ini ditulis di dalam bahasa aslinya exousia, yaitu kuasa seperti kuasa otoritas pemerintahan, otoritas sebuah kerajaan. Bukan kata yang dipakai di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 yaitu dunamis, bukan. Tetapi exousia itu lebih berbicara tentang otoritas pemerintahan. Dan ketika Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, kepadaku telah diberikan kuasa, otoritas pemerintahan kerajaan Allah. Maka kita melihat bahwa sebenarnya pemuritan kita dimuridkan dan kemudian menjadikan segala bangsa muridnya, itu adalah proses transfer kuasa kerajaan Allah, di mana diawali dari raja di atas segala raja, Kristus itu yang memiliki otoritas, kuasa pemerintahan, dan kita menerima otoritas itu, kita mau berada di bawah pemerintahan kerajaan Allah, maka baru di situ kita bisa memuridkan orang lain. Karena kita menerima otoritas itu, kita menerima pemerintahan itu, maka kita mentransfer pemerintahan itu kepada orang lain. Itulah yang terjadi, saudara-saudara. Maka di dalam konteks ini, seorang yang dimuridkan, seorang yang menjadi murid Yesus, dia harus menyadari betapa besarnya otoritas itu, saudara-saudara. Betapa besarnya otoritas itu. Oleh sebab itu, saudara-saudara, saya mau mengajak kita untuk memahami di sini Kristus sangat berotoritas. Dia menempatkan suatu harga yang harus dibayar jika ingin menjadi muridnya, saudara-saudaraku. Dia memiliki otoritas. Kenapa? Karena seringkali kita yang berpikir bahwa terkesan Yesus, Allah, Tuhan harus membujuk kita untuk menjadi muridnya. Seolah kitalah yang kemudian harus dibujuk-bujuk menjadi muridnya. Kitalah yang harus didorong-dorong untuk menjadi muridnya. Saudara-saudara, firman Tuhan jelas tidak seperti itu. Justru Yesus yang menetapkan satu standar yang penuh dengan otoritas. Dan Yesus memiliki posisi yang tinggi sehingga saudara dan saya memandang posisi itu. Dan ketika saya dan saudara menjadi muridnya,
maka kita akan benar-benar menghargai kesempatan itu karena Yesus, Raja di atas segala raja, telah memilih saudara-saudara dan saya menjadi muridnya. Saudara perhatikan, Kristus itu bukan sekedar Kristus yang manusia biasa seperti yang hidup di lebih dari 2000 tahun yang lalu, tetapi Kristus adalah Allah. Di dalam Yohanes pasal 1, dia adalah firman, dia Allah yang menciptakan seluruh alam semesta, mulia, suci, luar biasa. Dan ketika kita menerima Kristus, maka kita menerima pemerintahannya yang luar biasa, yang berotoritas itu, yang maha besar di dalam diri kita. Sehingga ketika ada satu ucapan pernyataan, saya menerima Yesus di dalam hati saya. Apakah sesungguhnya Yesus benar-benar bisa masuk dalam hati saudara dan saya? Dia adalah Allah yang menciptakan seluruh alam semesta, firman yang luar biasa, yang berkuasa, sehingga melalui firman itu dikatakan jadilah binatang-binatang yang berkeriapan di bawah di bumi. Saudara-saudara, firman yang berkata jadilah penerang-penerang, firman yang berkata jadilah seluruh alam semesta. Bagaimana mungkin Allah Tuhan yang sebesar itu bisa masuk dalam hati saudara dan saya? Sesungguhnya tidak mungkin. Hati kita terlalu kecil untuk bisa menampung Allah yang besar. Sesungguhnya maksud ketika kita mengatakan saya menerima Kristus dalam hati saya, itu artinya saudara menerima pemerintahan Dia. Itu saudara-saudara. Saudara menerima, tunduk di bawah kekuasaan Dia. Kita tunduk di bawah pemerintahan Allah. Sehingga hati kita itu dikuasai oleh pemerintahan kerajaan Allah. Dan itulah yang terjadi. Saudara, saya mengajak kita melihat Lukas pasal 14 ayat 26 sampai 35 sebagai dasar kebenaran pagi hari ini, saudara-saudara. Lukas 14 ayat 26 sampai 35. Saya tidak akan membacakannya, tetapi kita akan menelusuri ayat-ayat ini sebagai dasar dari kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Saudara, yang pertama kita harus paham bahwa Kristus sangat berotoritas, memiliki otoritas yang tinggi. Dan dari situlah maka kita bisa berbicara tentang menjadi murid Yesus. Kalau kita tidak punya respect, kalau kita tidak punya penghargaan yang tinggi kepada Kristus, maka saudara dan saya sulit untuk menjadi muridnya. Mengapa? Bagaimana saudara belajar kepada pribadi yang saudara tidak memiliki respect kepadanya? Bagaimana saudara bisa belajar kepada pribadi yang saudara tidak menganggapnya, saudara-saudara? Kecuali saudara memiliki pemahaman yang benar tentang siapa Kristus yang memiliki otoritas yang tinggi. Dia adalah firman, logos yang menciptakan segala sesuatu. Maka dari titik itulah dia adalah gembala agung dan saya, saudara, adalah domba-dombanya. Dia adalah jalan kebenaran dan hidup, dan melaluinya kita bisa sampai kepada Bapa di surga. Saudara perhatikan betapa berotoritasnya dia. Dia berada di satu tempat yang tinggi, maka dari situlah saudara mengembangkan keyakinan, identitas sebagai murid karena kita menghormati, menghargai dia, guru agung kita, saudara-saudara. Dan dari sini maka kita akan belajar tentang menjadi murid Kristus. Menjadi murid Kristus yang sejati itu berarti apa? Berarti menjadi seorang Kristen yang berani membayar harga. Menjadi seorang murid Kristus yang sejati adalah menjadi seorang yang berani membayar harga. Semua orang yang dipanggil kepada keselamatan, mereka juga dipanggil kepada pemuritan. Tidak ada perkecualian. Tidak ada perkecualian. Setiap saudara yang mau menerima keselamatan,
dan memastikan diri untuk sampai kepada akhir, saudara pastikan juga saudara dipanggil untuk masuk di dalam pemuritan. Saudaraku, kita akan perhatikan dari Lukas pasal 14 mulai ayat 26 sampai 35 ini saya menemukan beberapa kebenaran. Yang pertama, saudara-saudara, kebenaran yang berbicara tentang ketika saudara dan saya menjadi murid Kristus, maka kita harus tahu ada harga yang kita bayar. Yang pertama, saudaraku, Lukas 14 ayat 26 sampai 27 mengatakan demikian. Kalau orang datang kepadaku tetapi lebih mengasihi ibunya, bapaknya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, malah dirinya sendiri, ia tidak bisa menjadi pengikutku. Orang yang tidak mau memikul salibnya dan mengikut aku tidak dapat menjadi pengikutku. Yang pertama, harga dari seorang murid Yesus, yang pertama dia harus menjadi seorang penyembah, menyembah Kristus berapapun harganya. Menyembah Kristus berapapun harganya. Ayat 26 dan 27 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari saya membacakannya seperti tadi. Tetapi dalam terjemahan bahasa Indonesia, terjemahan baru mengatakan barang siapa tidak membenci. Kata yang dipakai lebih strong, lebih kuat. Saya bertanya apakah maksudnya kita ini diperintahkan untuk membenci orang tua kita. Saudara, ini sebenarnya sebuah ekspresi saja pada zaman itu. Ekspresi yang kalau seorang mengasihi sesuatu lebih daripada yang lain, dia akan mengatakan aku membenci ini. Itu maksudnya. Tetapi sesungguhnya Yesus tidak meminta kita membenci orang tua kita, membenci pasangan kita, membenci anak kita, bahkan membenci diri sendiri. Tidak, bukan itu maksud Yesus. Tetapi maksud Yesus itu yang diungkapkan dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, yaitu kalau orang datang kepadaku tetapi lebih mengasihi ibunya, bapaknya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, bahkan dirinya sendiri, ia tidak bisa menjadi pengikutku. Untuk menjadi murid Yesus, saudara harus menyembah Kristus berapapun harganya. Menempatkan Kristus, kasih kepada Kristus melebihi kasih kepada yang lain. Saudaraku, menyembah. Saya menggunakan kata menyembah karena ini mencerminkan hubungan antara murid dan guru, adore dalam bahasa Inggris. Kalau saudara tidak mengidolakan, tidak mengagumi gurumu, maka sulit untuk engkau belajar sesuatu dari gurumu. Pernahkah kita ingat ketika kita waktu sekolah, kita misalnya saya dulu tidak suka dengan guru matematika. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Tiap kali mau pelajaran matematika, saya sudah ada rasa tidak suka. Akibatnya saya struggle, bergumul juga untuk belajar menguasai matematika karena saya tidak suka gurunya. Tetapi ketika saya naik kelas dan guru matematikanya berbeda, lebih menyenangkan, saya suka guru tersebut. Apa yang terjadi? Nilai matematika saya menjadi meningkat karena saya suka gurunya. Demikian juga kalau saudara dan saya tidak benar-benar adore, menyembah, benar-benar mengagumi Yesus, saudara-saudara. Dia adalah gembala agung kita. Dia adalah logos yang menciptakan alam semesta. Maka ketika kita mengagumi dia, menyembah dia berapapun harganya, saudara dan saya sampai pada titik itulah, maka saudara mulai bisa menjadi murid Yesus. Ketika kita hanya menganggap Yesus sebagai juru selamat lalu titik, dan kita tidak mengembangkan kekaguman, penyembahan kepada dia sampai yang lain itu menjadi nomor 2 dan Kristus nomor 1, maka kita sulit untuk benar-benar menjadi murid Yesus. Menjadi penyembah, seorang penyembah. Segala konsekuensi yang harus kita pikul karena mengutamakan Tuhan, itulah salib kita.
Segala konsekuensi karena kita mengutamakan Tuhan, itulah yang kemudian disebut salib, menjadi seorang penyembah saudara dan saya. Saudaraku, yang kedua, kita lihat di dalam Lukas 14 ayat 28 sampai 29 mengatakan, kalau seorang dari antara kalian mau membangun sebuah menara, tentu ia akan duduk menghitung dahulu biayanya, supaya ia tahu apakah uangnya cukup untuk menyelesaikan menara itu atau tidak. Sebab kalau ternyata ia tidak dapat menyelesaikannya, padahal pondasinya sudah dibuat, maka semua orang yang melihat pekerjaannya itu akan mentertawakannya. Mereka akan berkata, ih, orang ini membangun tetapi tidak dapat menyelesaikannya. Ini biasanya saudara-saudara, di sana mereka membangun satu menara untuk kebun anggur biasanya. Untuk menara pengawas begitu saudara-saudara. Dan untuk membangun menara pengawas, orang harus memikirkan biayanya sampai selesai. Yang kedua yang saya sampaikan, menjadi murid Yesus. Kalau yang pertama menjadi murid Yesus artinya menyembah Dia berapapun harganya. Yang kedua, bekerja untuk Kristus berapapun harganya. Work at any cost. Kalau tadi worship at any cost, sekarang work at any cost. Yesus mengajak kita untuk menghitung berapa sih harganya. Ini bicara tentang apa? Bicara tentang sebuah pembangunan. Menjadi murid Yesus itu berarti kita membangun hidup kita. Membangun sesuatu, membangun menara di dalam hidup kita. Seorang pembangun, builder, saudara-saudara. Saudara-saudaraku, kalau saudara dan saya membangun sesuatu, maka kita harus memikirkan gambarnya sampai gambar itu membentuk sebuah imajinasi yang kita inginkan. Berpikir akhir, berpikir sampai akhir. Saya mau tanya kepada saudara-saudara dan saya. Ketika saudara menjadi orang Kristen, pernahkah saudara berpikir akhir dari hidupmu itu seperti apa? Engkau ingin menjadi seperti orang Kristen, orang menjadi murid Yesus yang seperti apa? Pengaruhmu seberapa besar? Hidupmu memberkati orang seberapa banyak? Bagaimana hidup kita? Saudara dan saya harus memikirkan akhir, bukan hanya itu saja, tetapi Yesus mengajak kita untuk membayangkan, memikirkan bahwa kalau kita memulai sesuatu, membangun sesuatu, pastikan bahwa itu sampai tuntas, selesai. Berbicara tentang faithfulness, kesetiaan menjadi murid Yesus. Saudaraku, ada orang-orang yang Yesus sebut mereka adalah orang-orang terdahulu, tetapi ternyata menjadi terkemudian. Mengapa? Karena masalah ini. Mereka tidak berpikir akhir. Saudara-saudara, kalau saya dan saudara tidak berpikir akhir hidup kita, kita ini ingin dikenal oleh Tuhan sebagai seorang apa? Maka saudara-saudara, kita bisa jadi mengakhiri hidup kita dengan menyedihkan. Ada orang-orang yang dikenal di dalam hidupnya sebagai pendobrak-pendobrak di dalam pelayanan, memenangkan banyak jiwa, hidupnya luar biasa, bahkan berhasil membangun gereja yang luar biasa. Tetapi menyedihkan ketika akhir hidupnya harus dikenal sebagai seorang yang saya tidak yakin apakah itu mencerminkan sebagai murid Yesus. Saudara dan saya bisa saja di tengah jalan kita bisa jatuh. Saudara dan saya di tengah jalan kita bisa saja seperti seorang membangun rumah. Kita kemudian mengalami masalah, mungkin kebangkrutan. Tetapi saudara dan saya jangan berhenti. Kita bisa jadi di dalam perjalanan kita mengikut Tuhan menjadi murid Yesus. Ada hal-hal yang membuat hati kita kecewa. Ada hal-hal yang karena kekecewaan itu kita ingin membalasnya dengan kemarahan yang justru menghancurkan bangunan menara yang kita mau impikan itu. Saudara-saudara, jangan. Ingat kerajaan Allah.
Jangan membangun kerajaan kita sendiri. Saya ingin mengakhiri hidup saya sampai tuntas apa yang Tuhan percayakan di dalam hidup saya, yaitu membangun kerajaan Allah, bukan membangun kerajaan Agustinus Dermawan. Saudaraku, hitung harganya dan selesaikan pembangunannya. Saudaraku, kita sebagai seorang builder, seorang murid adalah seorang builder, saudara. Membangun kehidupanmu, membangun kehidupan orang yang kau muridkan. Betapa mulianya, karena Kristus yang telah dan sedang dan terus menerus membangun hidup kita. Saudaraku, yang ketiga, Lukas 14 ayat 31 sampai 32 mengatakan, kalau seorang raja yang mempunyai 10.000 tentara mau berperang dengan raja lain yang mempunyai 20.000 tentara, tentu raja itu akan duduk mempertimbangkan dahulu apakah ia cukup kuat untuk melawan musuhnya itu. Kalau ia tahu bahwa ia tidak kuat, tentu sewaktu musuhnya itu masih jauh, ia akan mengirim utusannya untuk minta berdamai. Yesus mengajak kita untuk menjadi murid Yesus. Kita harus mengukur kemampuan kita. Mengukur, Yesus mengajak kita kepada satu gambaran tentang kalau seorang raja mau berperang. Saudaraku, semua yang berperang pasti ingin menang. Semua yang berperang pasti ingin menang. Untuk itu harus benar-benar menghitung, memperkirakan kemampuan kesanggupannya. Dan Yesus mengajak saudara dan saya untuk mengukur bahwa menjadi murid Kristus itu seperti kita masuk di dalam medan pertempuran. Menjadi murid Yesus itu berarti berperang bagi Kristus berapapun harganya. Berperang bagi Kristus berapapun harganya. Saudara-saudaraku, kalau kita melihat para murid Yesus, sebenarnya kemampuan mereka dari seorang nelayan. Dari nelayan, apakah yang bisa diharapkan dari para nelayan, saudara-saudaraku? Seorang nelayan tidak perlu sekolah tinggi. Mengapa? Mereka perlu pengalaman, belajar dari orang tuanya, belajar dari kampung di mana para nelayan itu ada. Dan dari situlah dia belajar untuk menjadi seorang nelayan yang baik, saudaraku. Murid-murid Yesus adalah kebanyakan para nelayan. Ada yang mereka dari kaum yang terdidik. Misalnya pemungut cukai, kemungkinan Matius. Misalnya baru kemudian murid yang lain yang berikutnya yaitu Paulus, itu dia punya pendidikan tinggi. Tetapi dari murid-murid Yesus tidak banyak hal yang bisa dibanggakan. Tetapi mereka bersedia bertempur menjadi seorang pejuang berapapun harganya, saudaraku. Dan pada akhirnya dari diri mereka Tuhan kemudian mengangkat mereka menjadi para pejuang yang luar biasa, menjadi murid Yesus yang membuat dunia tercengang. Mengapa? Karena mereka berani membayar harganya untuk berperang bagi Kristus, untuk meluaskan kerajaan Allah. Peperangan kita yang Paulus sebutkan bukan melawan darah dan daging, saudaraku, tetapi melawan penguasa-penguasa di udara. Penguasa di udara yang menguasai orang untuk tetap bodoh, menguasai orang untuk tetap terbelakang, menguasai orang untuk hidup di dalam kegelapan, menguasai orang untuk tidak punya pengharapan, menguasai orang untuk tetap hidup di dalam kejahatan. Saudara dan saya hadir menjadi murid Yesus untuk berperang bagi Kristus, membebaskan mereka yang tertawan oleh perkara-perkara itu, saudara-saudara. Membebaskan mereka yang tertawan. Saudara, betapa luar biasa menjadi murid Yesus. Bukan hanya seorang yang learner, pembelajar, tetapi juga seorang pejuang, saudara-saudara. Saya bangga menjadi murid Yesus. Kenapa? Karena kehadiran saya harusnya kehadiran yang membebaskan orang-orang yang terbelenggu. Saudara dan saya,
Mindset seorang pejuang harus menjadi mindset dari murid Yesus. Jadi 3 hal ini saudaraku, yaitu seorang penyembah yang sejati, menyembah Kristus berapapun harganya, apapun untuk mengutamakan Tuhan, konsekuensinya kita pikul dan itulah salib kita. Yang kedua saudaraku, kita menjadi seorang pembangun, seorang builder, yaitu membangun kerajaan Allah di dalam hidup diri kita, di dalam hidup orang-orang yang kita muridkan, bekerja untuk Kristus berapapun harganya. Ketika engkau terlibat pelayanan, mindset yang kau bangun adalah engkau seorang builder, seorang pembangun. Apakah ketika kita terlibat pelayanan setelah sekian waktu ada perubahan di mana hidup kita itu semakin terlihat bentuknya seperti tower nanti, seperti menara yang diharapkan Kristus itu terjadi saudaraku. Dan yang ketiga, kita adalah seorang murid yang juga adalah seorang pejuang. Kita berperang bagi Kristus berapapun harganya. Sebagai gereja Tuhan, saudara dan saya adalah kumpulan para pejuang. Dampak apa yang gereja kita akan kerjakan itu adalah ciri dari pejuang saudaraku. Dan menarik sekali, saya mau tutup karena Kristus kemudian menyampaikan pernyataan-pernyataan ini saudara-saudaraku. Di dalam ayat 33 sampai 35 Lukas 14. Akhirnya Yesus berkata, begitu juga dengan kalian. Tidak seorang pun dari kalian dapat menjadi pengikutku kalau ia tidak mengorbankan segala-galanya. Kalau dia tidak membayar harga, tidak mungkin untuk menjadi muridku. Garam itu baik, tetapi kalau menjadi tawar, mungkinkah diasinkan kembali? Tidak ada gunanya lagi, baik untuk ladang maupun untuk pupuk. Jadi dibuang saja. Kalau punya telinga, dengarkan. Saudara punya telinga? Dengarkan. Karena Yesus kemudian menutup sebuah pernyataan ketika berbicara tentang harga yang harus dibayar untuk menjadi murid Yesus. Yesus mengatakan kalau kita tidak mau berkorban, maka kita tidak bisa menjadi muridnya. Jadi murid Yesus berarti saudara siap berkorban. Saudara siap berkorban. Saudara siap membayar harga. Dan kalau kita tidak mau berkorban dan tetap mencoba mengikut Yesus, maka Yesus mengatakan seperti ini. Kamu itu seperti garam tapi yang tidak punya rasa lagi. Menyedihkan. Garam yang tidak punya rasa asin, saudara-saudara. Saudara-saudara, itulah orang-orang Kristen yang mengaku dirinya sebagai Kristen dan murid Yesus, tetapi tidak mau berkorban, tidak mau mengutamakan Tuhan menjadi penyembah, tidak mau menjadi seorang builder, kehadirannya hanya mengalir begitu saja, dan tidak mau untuk menjadi seorang pejuang yang mendatangkan kerajaan Allah, yang mempengaruhi, yang membebaskan tawanan kebodohan, tawanan dari kepicikan, tawanan dosa, dan tawanan-tawanan kebiasaan-kebiasaan. Kita diam, kita menutup mulut kita. Ketika di depan mata kita melihat mereka ada di dalam keadaan seperti itu, kita menutup mulut kita, tidak mau menjadi pejuang. Kita tidak mau mengalami konflik. Saudara, menjadi murid Yesus, engkau siap konflik untuk kerajaan Allah. Dan kalau kita tidak mau melakukannya, maka Yesus mengatakan kita ini hanya sebagai garam yang kehilangan keasinannya, tidak berguna. Saudaraku, gereja bukan hanya sekedar mengumpulkan crowd, mengumpulkan banyak orang, tapi apa gunanya kalau banyak orang itu tidak bisa menggarami dunia? Saudara dan saya, menjadi murid sejati itu berarti menggarami dunia. Menjadi murid Kristus yang sejati berarti menggarami dunia. Saudara, menjadi murid Yesus berarti kita menggarami dunia. Pertanyaannya, apakah kita benar-benar
memiliki rasa asin, memiliki fungsi garam itu. Dimanapun kita berada, fungsi garam itu akan memberikan flavor, memberikan rasa. Fungsi garam itu akan membuat, mengawetkan, preserve, mengawetkan yang baik dan menghancurkan yang tidak baik. Tuhan menolong saudara dan saya karena harga pemuritan untuk bisa menjadi garam yang benar-benar menggarami dunia. Kristus mengatakan, engkau harus membayar harganya. Mari saudaraku, kita membayar harga pemuritan itu. Kita datang kepada Tuhan. Saya mengajak para pemain musik untuk maju ke depan. Saya mengajak kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini. Saudaraku, kalau saudara menjadi murid Yesus, tetapi di dalam hatimu tidak ada kebanggaan menjadi murid Yesus, maka itu seperti saudara sekolah di sebuah tempat dan saudara tidak bangga menjadi murid dari sekolah itu. Apa yang terjadi? Saudara hanya menjelek-jelekan sekolah itu, saudara tidak akan belajar apapun di sana. Tetapi ketika engkau mulai adore, ketika engkau mulai mengagumi siapa gurumu, ada kebanggaan di dalam dirimu menjadi murid Yesus, di sanalah proses belajar itu akan terjadi. Karena itu sesuatu yang natural, yang alamiah di dalam proses belajar. Saudaraku, mari kita datang kepada Tuhan dan kita bersyukur. Karena Yesus, Dia yang memilih kita, bukan kita yang memilih Dia. Berapa waktu yang lalu ketika saya menunggu di rumah sakit, di ruang ICU saudaraku, kami tidak boleh masuk ruang ICU, kami hanya boleh di ruang pengunjung. Dan pada jam berkunjung itu dibuka saudaraku. Saya melihat ibu saya di ruang ICU itu. Saya mengasihi ibu saya, tetapi saya tidak bisa melakukan apa-apa. Saya hanya berharap kepada dokter yang baik. Saya berharap ada peralatan teknologi yang canggih. Dan dari sanalah saya menyadari bahwa sekalipun saya mencintai, mengasihi ibu saya, tetapi saya tetap memiliki keterbatasan untuk melakukan yang terbaik. Kenapa? Karena saya sadar bahwa yang sanggup melakukan yang terbaik adalah Tuhan saja. Karena saya dibatasi oleh jendela kaca dan I can do nothing. Saya tidak bisa melakukan apa-apa. Menjenguk masuk ke kamarnya pun saya dilarang, saudara. Dari sini saya mulai menyadari bahwa permintaan Yesus yang mengatakan apabila engkau ingin menjadi pengikutku, tetapi engkau tidak mau mengasihi aku lebih dari ayah ibumu, istrimu, anak-anakmu, bahkan dirimu sendiri, engkau tidak bisa menjadi pengikutku. Mengapa? Karena ini menyadarkan kepada kita bahwa sesungguhnya sekalipun kita mengasihi mereka atau mereka mengasihi kita, tetap ada batasnya. Untuk menjadi murid Yesus, engkau harus mengutamakan Tuhan. Dan dari kasih itu, maka kasih kita kepada mereka adalah kasih yang mengubahkan, kasih yang membuka pintu anugerah Tuhan buat mereka. Bukan sekedar kasih manusia, tapi kasih Allah yang bekerja melalui kita untuk mereka. Nyanyikan pujian ini. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati
menjadi murid Yesus yang sejati. Jadilah orang Kristen yang menggarami dunia ini. Jadilah murid Yesus yang mengasihi, mengagumi gurumu, sehingga dengannya engkau akan belajar semuanya yang ada. Ku ingin mengenalkan hatimu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia. Seturut karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Saudaraku, sementara musik menyanyikan pujian ini, saudaraku, apakah engkau membayar harga pemuritan itu sungguh-sungguh? Sadarkah engkau untuk menjadi murid Yesus engkau harus berani membayar harga? Saya tahu ada di antara engkau yang sedang bergumul. Engkau ingin hanya menikmati berkat-berkat Tuhan, tetapi engkau tidak mau berani membayar harga. Bagaimana mungkin pada akhirnya engkau bisa menggarami dunia ini? Sangat menyedihkan kalau gereja Tuhan hanya mengumpulkan orang-orang yang mau diberkati Tuhan tetapi tidak berani membayar harga pemuritan. Mereka hanyalah oportunis. Mereka hanyalah orang-orang yang mau memanfaatkan kesempatan saja. Dan Yesus menolak orang-orang seperti ini ikut dia. Dan Yesus berkata kepada mereka, engkau tidak layak menjadi muridku. Yesus mau saudara dan saya membayar harga pemuritan itu. Bayar harga, pikul salib. Dan menyembah dia, mengutamakan dia, mengagumi dia. Jadilah seorang pembangun. Pembangun hidupmu, pembangun kehidupan orang lain. Jadilah seorang pejuang. Sehingga engkau menjadi garam dunia. Menggarami keluargamu. Menggarami orang-orang yang di sekitarmu, menggarami tempat perusahaanmu, menggarami dunia ini, saudara-saudaraku. Haleluya. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan buat firman-Mu. Firman ini menantang kami ya Tuhan. Jadikan kami orang-orang Kristen yang militan ya Tuhan. Jadikan orang-orang Kristen yang menjadi penyembah yang sejati. Jadikan orang-orang Kristen yang menjadi pembangun kehidupan, life builders. Membangun kehidupan kami menjadi menara-menara pengawas, menara-menara yang menjadi
dapat menjaga banyak orang lain, membawa banyak orang lain kepada surga ya Tuhan. Menjadi pejuang-pejuang yang berjuang melepaskan orang-orang yang tertawan, membebaskan orang-orang yang tertawan. Mungkin kami sendiri sebenarnya sedang tertawan Tuhan. Kami berdoa kiranya Engkau guru kami, mengajari kami untuk kami bebas dari apa yang menawan kami ya Tuhan. Kami mengalami otoritas-Mu, mengalami pemerintahan-Mu ya Tuhan. Sehingga dengan demikian kami menjadi murid-murid Yesus yang menggarami dunia ini. Karena Yesus mengatakan, apa gunanya apabila kami disebut garam ternyata kami tidak asin? Apa gunanya kami disebut orang Kristen kalau kami tidak membawa pengaruh dan dampak yang baik? Apa gunanya kami disebut murid Yesus apabila melalui kehidupan kami orang tidak mengenal siapa Yesus guru kami Tuhan? Mari Tuhan Kau tolong kami ya Tuhan, untuk menjadi seperti yang Kau kehendaki ya Tuhan. Berikan kami kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demi nama Yesus, saudara-saudaraku yang kekasih, mari saya mengundang Kau bangkit berdiri untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia untuk memandang hidupmu sebagai hidup yang dihargai oleh Tuhan begitu luar biasa dan mulia, sampai anak Allah Yesus Kristus itu dikaruniakan kepadamu, mati bagi dosa-dosamu. Itu sebabnya hargailah pengorbanan Yesus untuk engkau berani membayar harga pemuritan. Diberkatilah pengiringanmu kepada Yesus. Diberkatilah keyakinanmu kepada surga. Diberkatilah pikiranmu yang memikirkan perkara-perkara yang di atas, perkara-perkara yang manis, perkara-perkara yang mulia, perkara-perkara yang sedap didengar, dan perkara-perkara yang suci. Dan diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah rumah tanggamu, dan diberkatilah hidupmu, diberkatilah hubungan-hubunganmu, diberkatilah anakmu, diberkatilah studimu, dan diberkatilah masa depanmu, serta diberkatilah kehidupan pengiringanmu kepada Tuhan, sehingga damai sejahtera Allah serta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan penghiburan kekuatan dari Roh Kudus akan menyertai engkau hari demi hari untuk terus menjadi murid Yesus yang sejati, menggarami dunia ini sampai Kristus datang kali kedua menjemput engkau dan saya di dalam kerajaan surga yang mulia. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Happy Sunday. God bless you all. Haleluya. Saudaraku, saudara akan dengarkan pengumuman berikut ini yang akan disampaikan oleh Joe. Tuhan memberkati. Shalom, selamat pagi teman-teman semuanya. Terima kasih banyak telah bergabung di online Sunday Service SIF Surabaya. Saya Edwin Joe, izinkan saya untuk menyampaikan pengumuman 1 minggu ke depan. Pada hari Selasa ini tidak ada more, namun akan digantikan dengan KTB Leadership. Jadi bagi teman-teman yang tergabung sebagai KTB Leader, harap berkumpul pada hari Selasa ini. Dan seperti biasa, setiap minggu kita hari Kamis akan mengadakan KTB, Komunitas Tubuh Bersama. Jadi bagi teman-teman yang ingin tergabung pada KTB kita, bisa saling menghubungi teman satu dengan yang lain. Kita ada di KTB Barat 1, KTB Barat 2, KTB Barat 3, dan KTB Timur. Bisa nanti teman-teman cek di line grup masing-masing ya teman. Dan untuk bagi teman-teman yang tergerak hatinya ingin menyumbang perpuluhan, persembahan, bisa langsung transfer di rekening BCA di bawah ini ya, atas nama Natalia Kiantoro ataupun Olivia Chandra. Sekian pengumuman dari saya, terima kasih, God bless you all.